Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia meninggalkanku. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu sanggup memulihkan kehidupan kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Katakan tak pernah Dia mengecewakan. Dia mengecewakan. Amin. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Kami bangga Tuhan memiliki Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Kami bangga Tuhan memiliki Tuhan yang setia untuk kehidupan kami. Apapun keadaan kami pagi hari ini Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kami. Haleluya. Katakan segala perkara Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus Penolong dan sahabat kita, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus
bisa ikut ibadah karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bapa, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan hadir melawat setiap kami, setiap rumah tangga, setiap hidup kami, setiap hati kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka ibadah kami. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, tetap percaya ya. Apapun yang sedang kita alami pagi hari ini, kita percaya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang selalu memberikan kekuatan pada kita. Amin. Ayo kita akan memuji Tuhan. Kita akan lupakan yang telah lalu. Kita akan berlari. Kita akan bertanding sampai menang. Haleluya. Amin. Kita lalu berlari pada tujuan dengan mata memandang Tuhan Yesus. Berlari sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan segala beban yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Haleluya. Amin. Pagi ini kita percaya apapun yang kita bawa, Tuhan ada di tengah kita. Dia sanggup menolong kita. Haleluya. Berlari sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan segala beban yang merintangi. Ku mau setia dan panggilanmu, sebab kau sanggup. Haleluya. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Ku mau setia. Haleluya. Amin. Sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Ku mau setia kan panggilanmu, sebab kau sanggup. Haleluya. Katakan pada janjimu, ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Sekali lagi, kan panggilanmu, sebab kau sanggup. Haleluya. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan, kau kan sempurnakan, kau kan sempurnakan, kan sempurnakan, sempurnakan dalamku. Amin. Haleluya. Tuhan yang akan menyempurnakan setiap kekurangan kita ya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan kita terima. Satu hal yang kita imani, yang kita percayai, kalau kita ini mempunyai Tuhan yang tidak pernah gagal.
Kalau kita ini mempunyai Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janjinya. Dan Dia pun selalu sanggup membuka setiap jalan-jalan yang tertutup. Haleluya. Kita akan katakan, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih mengerti. Engkau yang lebih tahu cara untuk menolong hidupku. Cara untuk membuka jalanku. Tuhan yang lebih mengerti. Lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku. Cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi katakan, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan Yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan ku percaya yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Sekali lagi katakan ku percaya. Inilah iman kami Tuhan. Kami sangat percaya kalau kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah gagal untuk kehidupan kami. Haleluya. Menepati janji-janjinya, menepati janji-janjinya. menepati janji-janjimu. Katakan menepati janji-janjinya. Menepati Janjinya. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar akan bertumbuh, berbuah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Diki. Selamat bertugas. Ya, Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang terkasihi, luar biasa ya pagi ini kita kembali dengan kasih karunia Tuhan bisa beribadah walaupun masih online dan kita tetap berdoa supaya mungkin 2-3 minggu ke depan kita bisa kembali atau di awal bulan September kita bisa onsite ya.
Sekedar informasi saja Bapak Ibu bahwa pemerintah setempat, RT, RW, Kapolsek sudah mengizinkan dengan prokes yang begitu ketat, dengan jumlah kehadiran yang dibatasi. Nah, kita tim pengembalaan tentunya sedang mempersiapkan supaya kita bisa rapi, kemudian tetap kita melindungi kesehatan kita ya. Kita doakan bersama-sama. Baik, kita akan sama-sama masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tema 1 bulan ini tentang kebebasan, freedom. Bebas dari segala hal, kekurangan, bebas dari ikatan dosa. Nah, pekan ketiga ini saya akan berbicara, terima kasih untuk tim penggembalaan yang mempercayakan kepada saya membawa bebas dari masa lalu. Saya minta bantuan multimedia untuk itu men-sharekan PPT ya. Kita sama-sama satukan hati kita, 30 menit ke depan, untuk punya hati yang baik, sehingga kita percaya ibadah selesai, ada hati untuk semakin mengasihi Tuhan. Silakan multimedia. Bebas dari masa lalu, Bapak Ibu sudah terkasih ya. Jadi sambil menunggu, saya akan katakan begini. Masa lalu kita itu sangat mempengaruhi keberadaan kita hari ini. Apa yang terjadi di masa lalu sangat akan menjadikan kita apa hari ini dan kelak apa yang akan terjadi di depan kita. Jadi saya berdoa pagi hari ini, pastikan betul bahwa masa lalu kita itu sudah selesai. Kenapa saya berkata begitu? Karena ada masa lalu yang belum selesai, kemudian ada masa lalu yang dianggap selesai, padahal belum selesai, bahkan meninggalkan banyak luka dalam hidup kita. Sehingga ketika kita ada di titik hari ini, luka itu terus ada. Trauma-trauma masa lalu, luka-luka masa lalu, yang tanpa sadar di bawah alam sadar, mempengaruhi gerak-gerik hidup kita. Makanya ketika kita diberi kapasitas oleh Tuhan, pemimpin, sangat kentara kelihatan bahwa gaya hidup kita itu masa lalu sudah selesai atau belum. Tapi pastikan betul, kalau masa lalu kita dengan segala hal yang tidak mengenakan selesai di dalam Kristus. Hari ini kita menjadi orang yang freedom, bebas dari masa lalu. Silakan multimedia di-share. Ya, bebas dari masa lalu, maaf slide-nya tidak kelihatan, buram sekali ya di saya. Atau yang teman-teman jelas sekali nggak? Sama buram. Buram ya? Belum. Buram, bro. Buram ya? Ya mungkin ada kendala di multimedia, nggak apa-apa. Saya pandu di sini ya. Kita percaya pagi hari ini apa yang Tuhan inginkan, kita belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus ya, Bapak Ibu sudah terkasih. Jadi masa lalu kita sangat ditentukan apa yang terjadi. Masa lalu hari ini akan menjadi sesuatu di hadapan kita. Nah, seperti masa lalu sangat mempengaruhi hidup kita hari ini. Seperti apakah masa lalu Anda? Itu seringkali pertanyaan itu muncul, keluarga yang hancur kah? Kemudian broken home kah? Pedih dan menyeramkan, dan segala macam yang terjadi. Kebanyakan orang menjawab, saya bosan dengan masa lalu. Dihina orang, kemudian saya di bawah garis kemiskinan, saya harus sukses. Nah, sekedar untuk keluar dan mengubah keadaan dari masa lalu menjadi keadaan yang baik, dimotivasi oleh masa lalu yang begitu mencekam, saya dulu dihina, saya selalu terintimidasi, selalu saya gagal. Dan kalau hari ini hanya sekedar ingin menjadi sukses, itu mudah sekali. Sekedar untuk keluar dan mengubah keadaan dan situasi masa lalu menjadi lebih baik saat ini adalah hal yang mudah. Jadi Bapak Ibu pastikan hari ini, kalau engkau dari dulu nothing, hari ini something, baik di dalam apapun yang kelihatan, belum tentu bahwa engkau bebas dari masa lalu. Saya seringkali berbicara kepada generasi anak muda,
di sekolah-sekolah BPK begitu ya, sekolah-sekolah, ada beberapa sekolah Bandung, salah satunya BPK yang terkenal karena pintarnya luar biasa begitu. Selalu dapat peringkat di Bandung ini sekolah yang the best, mengalahkan sekolah-sekolah negeri. Saya katakan, kalau sekedar diisi kepintaranmu dan kamu belum membereskan luka-luka, dendam, kecewa terhadap orang tua, terhadap keadaan, mungkin ada yang dibully, diam saja. Saya bilang, selalu saya berkata Kadiki akan melihat 10-20 tahun lahir monster-monster yang mengerikan. Itu saya sering katakan. Monster-monster yang mengerikan. Pintar sekali, intelektualnya dahsyat, memegang sebuah fungsi dalam organisasi. Jadi penentu keputusan, tetapi itu monster-monster yang menakutkan. Jadi pagi ini saya akan berkata, yuk kita koreksi, kita evaluasi, kita reminder masa lalu kita, apakah sudah beres, atau terbawa terus sampai hari ini. Bahkan tanpa sadar pola asuh kita ke anak-anak kita hari ini tidak lepas dari sebuah kehidupan yang dibentuk oleh trauma dan kepahitan. Dulu saya sering disiksa oleh ayah saya, tidak dihargai, tidak mendapatkan pujian, tanpa sadar ketika kita punya anak, kalau luka kita belum selesai, akan 2-3 kali lebih jahat yang kita akan kerjakan pada anak kita. Makanya kita akan belajar sekali. Ini ada satu klip, silakan multimedia bantu ya. Ada sebuah klip bagaimana dia orang yang sangat-sangat dibuang oleh ayahnya, orang tuanya, terutama ayahnya, dan dia dari garis kemiskinan, hanya untuk sekejap jadi sukses, langsung bisa. Tetapi apa yang terjadi? Jadi monster yang mengerikan bagi papahnya. Nah silakan multimedia. Ini saya lihat satu, bukan yang ini, klip paper multimedia yang pertama. Kita belajar sama-sama Bapak Ibu ya. Kita nggak akan bisa mengubah keadaan begitu langsung, gitu frontal. Tapi setidaknya ketika kita menyadari bukan yang broken, brother, yang rapper. Kalau kita hari ini sadar setiap kesalahan kita, oh hidup kita hari ini digerakkan oleh masa lalu dan kita respon dengan baik, itu sebuah kedewasaan. Musiknya nggak ada ya? Ya, selesai saja, bro. Di-stopkan saja. Ini terus berulang-ulang.
multimedia bisa berhentiin. Ya, terima kasih. Kita ada kendala ya dengan multimedia untuk komunikasi. Kita berdoa ya. Mungkin sinyal atau apa ya. Nah, next slide. Nah, pastikan luka masa lalu harus sudah sembuh. Jangan pernah membawa luka masa lalu ke dalam membangun kehidupan. Ini poin yang pertama. Saya ulangi lagi, kalau sekedar ingin sukses dari nothing ke something, dulu sangat kentara sekali dengan penghinaan-penghinaan, tertolak, dan hari ini hanya ingin sekedar mendapatkan panggung untuk dihormati, mudah saya katakan. Tetapi dengan keberadaan kita hari ini, apakah hidup kita masih inline nggak dengan kehendak Tuhan? Apakah hidup kita itu masih enggak menjadi kepanjangan tangan Tuhan? Suara hati Tuhan membuat dampak, bukan jadi dicela orang dengan keberadaan kita hari ini. Nah, tentunya juga orang-orang yang terkena luka masa lalu yang dibawa terus sampai hari ini, kelihatan sekali Bapak Ibu keluhnya. Kalau dulu dia sering dapat penghinaan, mungkin orang tuanya nggak berada, miskin, dia sering memperhatikan gambaran-gambaran bagaimana papahnya minjam uang nggak dikasih sama saudaranya. Mungkin anak itu akan menyimpan sesuatu memori dan tidak menyelesaikannya. Kemudian dia melihat dia akan terpicu menjadi orang sukses. Namun kalau itu luka itu belum sembuh, ketika anak itu jadi sukses, percaya ke saya, dia akan menggunakan uang itu dengan sebuah kekuasaan karena dia sudah terbiasa terhina. Puji Tuhan kalau sekarang di atas, dia menjadi orang yang jadi berkat. Tapi gawat sekali kalau dia di atas sekarang, dia akan bisa menggunakan kekuasaan itu. Kenapa? Saya sudah saatnya untuk keluar dari keadaan ini. Ini yang terjadi, masa lalu yang berbahaya sekali. Makanya di Kidung Agung ada ayat berkata, jangan remehkan rubah-rubah kecil, karena kebun anggur Salomo itu rusak bukan oleh hal yang besar, tapi hal yang kecil, yaitu rubah-rubah kecil. Nyerang satu sisi sedikit, menggerogoti sedikit. Nah, luka-luka masa lalu itu termasuk hal yang remeh sebetulnya. Tapi tanpa sadar kita bawa ke dalam kehidupan, membangun kehidupan, memberikan pola asuh ke anak kita, itu gawat sekali. Next slide. Baik, langsung saja. Nah, pada saat tekad dan cita-cita yang mulia sekalipun begitu kuat, dalam satu sisi luka masa lalu dibiarkan, ditutupi, dan dianggap hal yang biasa. Pada saat kita sukses, sudah dipastikan apa yang kita hasilkan. Seperti saya tadi bicara, ke anak-anak muda, kamu, Kak Diki akan melihat kalau kamu belum beres dengan masa lalu, saya akan melihat monster-monster yang menakutkan. Monster-monster yang bisa, nomor satu, hidup tidak bisa berkorban, bahkan banyak orang menjadi korban. Itu ciri-ciri orang yang belum bebas dari masa lalu. Contoh, motivasi sukses karena bosan dihina orang. Tidak dapat mendapatkan penghargaan, kelak akan haus penghargaan. Kalau dia dalam sebuah panggung, baik panggung mimbar, panggung politik, dia akan selalu bertahan di atas dan akan mengorbankan banyak orang. Itu masa lalu. Nah, lanjut. Ada sebuah teks ya, teks. Ada sebuah teks yang berkata begini. Jawab pertanyaan. Katanya begini, sekarang waktunya untuk pemilihan pemimpin dunia baru dan hanya suara Anda yang akan dihitung. Multimedia balikin aja ke audiens. Ke audiens saja balikan. Saya tidak tanpa PPT saja. Thank you ya. Thank you. Dibalikan saja, saya hanya dengan audiens saja. Jawab pertanyaan, seorang waktunya untuk pemilihan pemimpin dunia baru dan hanya suara Anda yang akan dihitung. Apakah saudara akan memilih pemimpin tersebut? Jadi gini, Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan.
Kalau hari ini Bapak Ibu suruh pilih seorang pemimpin, kriterianya seperti ini. 1, ia ada pahlawan perang, vegetarian, tidak merokok, tidak pernah selingkuh, masa kecil yang baik, tidak nakal. Ini kan kriteria yang bagus bagi seorang pemimpin, begitu ya. Nah, kemudian kita akan pilih, oh ini contoh pemimpin yang bagus. Dia tidak pernah selingkuh, dia orang yang vegetarian, tidak merokok, tidak nakal, begitu ya. Kemudian hidupnya struggle. Nah, ternyata ketika kita pilih, apa yang terjadi? Anak ini punya cita-cita juga, seorang seniman, bukan politikus. Daftar ke universitas, ditolak karena nilainya tidak bagus. Dia yatim piatu, tidak ada uang, gelandangan. Dan ternyata lihat masa lalu dia sangat benci kepada golongan orang-orang kaya. Ini anak yang tadi, yang hebat, tidak nakal, tidak apa. Cuman ada luka satu aja, dia benci lihat orang-orang kaya. Karena itu yang terjadi, sepertinya tidak menolong, tidak apa. Dan sampai karirnya di atas, ketika dia terus hidup, dia terkenal sebagai orator ulung, singa podium, ahli berpidato yang bisa menghipnotis para pendengarnya. Yang sangat mengerikan, akibat dendam masa lalunya yang dia tidak bereskan. Ternyata ketika dia di puncak karir karena keberhasilan, dan saya katakan, keberhasilan itu bisa tanpa Tuhan. Jangan salah paham, keberhasilan secara dunia bisa tanpa Tuhan. Di luar sana tanpa Tuhan banyak orang yang triliunan juga. Kalau secara uang. Kalau engkau ingin jadi berpolitik, menguasai sesuatu, tanpa Tuhan juga bisa. Jadi ketua apapun bisa. Dengan dikeluarkannya keberanian kita banyak. Bisa. Tetapi yang kita inginkan pagi hari ini, apakah ketika kita berhasil, kita dicela orang atau jadi inspirasi orang. Ternyata anak ini yang begitu baik, bunuh 6 juta orang. Membunuh 6 juta orang Yahudi. Dia adalah Hitler. Nah, masa akhir dari perjalanan kehidupannya, sang diktator Jerman Adolf Hitler tewas bunuh diri. Mengerikan sekali kan? Sangat mengerikan sekali. Masa lalu yang tidak dibereskan karena dia benci lihat golongan orang-orang kaya. Ketika dia sukses di atas dengan segala kuasanya, dia hantam semua pemimpin-pemimpin. 6 juta orang meninggal. Nah, kita akan lanjut hari ini. Apa ciri-ciri orang yang belum terbebas dari masa lalu? Yang pertama, hidup tidak bisa berkorban. Bahkan banyak orang menjadi korban. Nah, ini bahaya. Jadi ketika dia di atas, dia akan banyak korban bergelimpangan atas kehidupan dia. Poin yang kedua, bagaimana kita ciri-ciri bahwa kita belum bebas dari masa lalu? Selalu bermasalah dalam hubungan. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu sudah terkasih dan saya, sangat bermasalah dengan hubungan. Di gereja, masuk organisasi, selalu jadi troublemaker. Selalu pembuat masalah, bukan peacemaker. Selalu jadi orang yang aneh sendiri. Jadi apa? Pastikan betul, itu orang yang belum selesai dengan masa lalu. Kita baca Yohanes 5 ayat 1-7. Yuk, Bapak Ibu sudah terkasih, kita baca Yohanes 5 ayat 1-7. Sesudah itu, judul perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaannya itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu." Perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Di ayat ke-7, ketika Yesus memberi pertanyaan kepada orang lumpuh itu,
Dan orang lumpuh ini sudah dikuasai oleh masa lalu. Bahwa keberadaannya yang lumpuh ini membawa sebuah hati yang tidak baik. Contohnya dari mana? Ketika ditanya, apakah kamu mau sembuh? Ini sering saya bagikan. Ada poin yang tertentu yang akan saya tekankan. Kemudian orang lumpuh itu berkata, harusnya saya mau sembuh. Tapi orang yang sungguh asumsi buruk, selalu negatif, selalu melihat itu dari keburukannya, ingin selalu dimengerti, ingin selalu orang tuh ngerti saya gitu, ngertiin saya. Dia tidak selalu berusaha untuk mengerti orang lain, selalu asumsinya negatif buruk. Dan saya mau catat, orang-orang seperti ini selalu lepas dari pertolongan Tuhan, selalu meninggalkan, melewatkan pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan ayat 7 berkata, ketika ditanya, apakah kamu mau sembuh? Jawabannya asik nggak? Jawabannya apa? Bukan iya atau tidak. Nggak ada orang yang menolong saya. Nggak nyambung kan? Karena dia merasa orang-orang sekitar mereka ini merasa asumsi nggak peduli dengan dia. Nah ini orang yang belum lepas dari masa lalu. Orang nggak senang sama saya, nggak ada yang nolong tuh. Buktinya 38 tahun setiap kolam air itu bergerak harus ada pertolongan, nggak ada yang nolong saya tuh, nggak ada yang yuk saya angkat karena dia lumpuh, yuk saya bantu, nggak ada. Pertanyaannya, mungkin banyak orang yang mau nolong, banyak orang yang mau membantu, tapi ngeri juga ngedeketinnya begitu. Karena selalu negatif, selalu berprasangka buruk. Ini orang yang tidak bisa bebas dari masa lalu. Yang poin kedua, sering melewatkan kesempatan. Percayalah, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu adil. Selalu memberi kesempatan, kairos-kairos ke dalam hidup kita. Tapi orang yang belum bebas dari masa lalu, melewatkan kairos itu. Ada dalam hidup kita, ada kairos-kairos Tuhan. Saya sering katakan begini, jangan pernah bekerja, jangan pernah melayani kalau bukan kairosnya. Apa cirinya orang yang melayani, bekerja belum kairosnya? Kekuatan, skill, kemampuan. Kairos itu bicara perkenanan Tuhan. Kalau ada dalam perkenanan Tuhan, skill sedikit pun, kesempatan juga nggak ada, itu lancar. Jadi yuk kita bebas dari masa lalu kita. Kemudian sering cenderung mundur, bahkan tidak maju alias tumpul dalam panggilan Tuhan. Ini ciri-ciri. Nah, saya akan sedikit kesaksian, Bapak Ibu sudah terkasih. Mungkin di doa pagi saya pernah obrolkan, tapi saya juga lupa. Mungkin di pelayanan yang lain. Suatu saat ada sebuah keluarga yang minta didoakan karena ada sakit penyakit begitu. Nah, jumlah kita semua Jum, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ada Pendeta Dudung, Pendeta Sandi, Pendeta Niko, dan saya hadir, diundang. Kemudian kita Jum, itu ada di 4 tempat, mamahnya, papahnya, dan anak perempuannya. Di Jum yang lain, satu keluarga yang sudah punya anak. Di Jum yang lain, anaknya lagi yang sudah punya anak. Kita berdoa. Saya masih ingat saat itu, saya bilang, saya mau doa jam 7 dan setengah 8 saya mau gabung dengan ANC. Saya rasa setengah jam itu bisalah saya gabung. Untuk berdoa hanya 5 menit, 10 menit. Saudara tahu, jam 7 dimulai, jam setengah 10 belum selesai. Doa apa itu 2 jam setengah? Hanya dalam nama Yesus sembuh dari COVID, dari diabetes, dari apa. Tapi tidak kena COVID itu, diabetes dan lain-lain. 2 jam setengah kita doa belum selesai dan terjadi sesuatu yang luar biasa. Santai, nggak ada musik, nggak ada apa. Ketika, ya Om, sakit ya? Iya, saya sakit. Jari kaki saya diputus karena diabetes. Dan dia merasa frustasi gitu. Nggak bisa beraktivitas seperti biasanya. Dia cari uang, cari apa. Suasana asik, saling sapa, opa, om. Saudara tahu singkat cerita, ternyata keluarga ini penuh kepahitan masa lalu. Ini kalau saya bayangkan merinding sekali. Harus butuh orang-orang yang peka untuk melihat sesuatu. Ketika kita berdoa, ada salah satu hamba Tuhan yang berkata, ini spiritnya nggak kena ya, ada sesuatu yang nggak masuk, nggak ada ada yang menutup gitu. Menutup surga ilahi dengan cara mimik, gimik, itu nggak bisa dipelajari, itu memang tuntunan pimpinan Roh Kudus. Dan akhirnya, yuk, tolong ngobrol satu sama lain, singkat cerita, terjadi pemulihan yang luar biasa. Ternyata hampir ketiga anaknya yang sudah menikah dan punya cucu, dan anak yang belum menikah, kepahitan sekali dengan papahnya.
Sampai ada satu keluarga, dia langsung bilang, nangis, disentuh Roh Kudus. Nangis sampai suaminya kaget. Saya benci ke papa. Papa itu sering kali waktu saya kecil tidak mau keberadaan saya, meremehkan saya, menganggap saya tidak bisa apa-apa, tidak ada pujian, nangis sampai anaknya kaget. Berarti opahnya kan dipeluk sama suaminya. Sudah tahu, pingsan saking wah, kita juga kaget, ini kenapa? Pingsan, disiuman segala macam. Ternyata impartasi ke anak yang kedua. Saya benci, dan apa yang terjadi? Keluar segala umpatan. Dan istrinya yang diam-diam saja sebelah itu langsung bicara. Saya terlalu muak. Saya terlalu sakit dengan hinaan, kata-kata yang kasar. Itu papa yang tidak berdaya di kursi roda. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuntun saat itu. Relasi hancur. Luka masa lalu yang belum dibereskan. Sepertinya nggak ada apa-apa, tapi kelihatan ada sesuatu yang tidak bisa suasana surga dihadirkan. Tidak tajam semua dalam panggilan. Akhirnya kami berkata, istri, tante boleh nggak tumpangkan tangan ke om? Bisa ada yang ketok-ketok ya. Dan akhirnya sang ibu itu menumpangkan tangan, berdoa memegang tangan ayahnya, walaupun saat itu berat sekali. Kemudian anak-anaknya berdoa untuk papanya dengan kata-kata, ada satu anak yang, saya minta maaf, sudah, lepaskan, sudah, nangis. Dan kami memberi kesempatan kepada papahnya itu, silakan menyampaikan sesuatu. Sudah tahu, saya gagal jadi ayah. Itu kata-kata yang keluar. Saya minta maaf, saya gagal. Tapi saya hari ini tahu bahwa hidup saya perlu Tuhan. Pecah itu, bang. Sudah tahu? Belum lama. Hari Senin saya akan khotbah di pemakaman di Cikadut untuk ayah ini. Saya diminta keluarga untuk tolong bawa renungan firman Tuhan di Cikadut. Luar biasa, saudaraku. Bukan soal meninggalnya. Kairos Tuhan ada di situ. Semua pulih difoto dalam sekejap karena pimpinan Tuhan. Luka masa lalu, bayangkan. Kalau tidak respon dengan itu, anak yang belum pernah minta ampun, dia mengampuni sesuatu. Ada papahnya, tiba-tiba belum pernah jumpa pres, artinya langsung dia ngomong sesuatu. Dan dipanggil Tuhan kemarin hari Sabtu. Tapi apa yang terjadi anak-anaknya? Sukacita yang melimpah. Sudah melakukan pemberesan. Hati-hati, luka masa lalu membuat kita banyak menyimpan kepahitan. Kalau kepahitan kita itu simpan, saya terlalu yakin banyak terpending pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Banyak tanpa sadar kita keluar dari jalur Tuhan, menganggap sudah benar dengan segala yang ada. Bersyukur kepada Tuhan dengan segala kesempatan, kapasitas. Tapi yang terpenting, kesembuhan batinnya lebih penting daripada kesembuhan jasmaninya. Bukan tidak penting kesembuhan jasmani. Tapi kalau kesembuhan batinnya itu sembuh, bebas dari luka masa lalu, bebas dari kekecewaan, bebas dari kepahitan, bebas dari trauma-trauma masa lalu karena sembuh. Saya yakin Tuhan akan melakukan sesuatu di depan kita. Ciri-ciri orang yang belum bebas dari masa lalu, hidup tidak bisa berkorban seperti yang tahu tadi ya. Seandainya pun berkorban, dia pasti ada modus. Seandainya pun orang yang bisa berkorban, dia tidak ada kasih, yang ada kalkulasi. Yang kedua tadi, hubungan relasi kita tidak baik. Tapi kalau kita beres, kita bisa baik. Dan yang terakhir, poin ketiga. Poin yang ketiga adalah mudah terluka, selalu mempersalahkan situasi dan kondisi, tidak punya respon yang baik, dikuasai spirit loneliness, kesendirian. Loneliness itu kesepian, keadaan jiwa yang kosong. Kalau seorang punya jiwa introvert itu pendiam, nggak pernah curhat, itu nggak apa-apa, itu jiwa introvert di dalam. Ada ekstrovert yang sering ngobrol begitu ya, sanguin, ceria. Kalau introvert itu cenderung diam gitu. Nah, saya ekstrovert, istri saya introvert. Jadi bisa dibayangkan lah. Misalnya Amel ekstrovert, Erik introvert, udah pasti bisa kelihatan. Itu memang kepribadian dipelajari. Nah, kalau ternyata yang introvert itu dikuasai spirit loneliness, apa yang terjadi? Minder, susah bergaul, merasa tertolak, jutek,
putus asa, mengasihani diri. Sebaliknya jika spirit loneliness ini dalam jiwa ekstrovert, yang ceria, yang segala macam, nampak terlihat, tebar pesona, genit, berganti-ganti pasangan, cari pengakuan terus. Ini berbahaya sekali kalau tidak ada kasih Tuhan. Spirit loneliness ini tidak lepas dari kejadian-kejadian yang sebelumnya meninggalkan trauma, luka, kepahitan yang harus segera disembuhkan dengan satu cara, yaitu mengalami kasih Kristus. Nah ini ya, Pascal bicara begini. Ada kekosongan yang dibentuk Allah dalam hati manusia yang tidak dapat diisi oleh sesuatu yang diciptakan, tetapi hanya oleh Allah Sang Pencipta, Allah yang dapat dikenal melalui Yesus. Jadi memang ada kekosongan. Selama kekosongan itu diisi oleh apapun, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Tapi pastikan ada kasih Kristus. Saya bersyukur hari ini. Kalau saya tidak mengalami kasih Kristus, nggak tahu ceritanya hari ini jadi apa. Karena saya adalah orang produk. Saya adalah berpotensi besar menyimpan luka-luka masa lalu. Dalam keadaan apa? Situasi, broken home, dan lain sebagainya, kurang perhatian, menyimpan potensi luka yang besar. Tetapi ketika diselesaikan dan mengalami kasih Kristus, kekosongan itu terisi. Ada sebuah klip terakhir sebelum kita mengakhiri. Ini menarik sekali. Judulnya Broken. Silakan multimedia. Dan kita akan selesai ya. Ya,
Bapak Ibu saudara terkasih, Dijawab Itu. ya. puji Tuhan ya, puji Tuhan sekali. Kalau kita luka, impartasinya pasti gak jauh. Kan asumsi negatif melihat orang semua jadi sepertinya sama dengan apa yang kita lakukan. Negatif, luka, bahkan memberikan atmosfer luka ke yang lain. Tapi pagi hari ini, seberapa berat pun hidup kita, lukanya separah apapun. Tapi Yohanes 10 ayat 10 menarik sekali. Iblis datang mencuri dan membinasakan. Tapi Tuhan datang memberi kehidupan. Saya produk luka yang luar biasa. Banyak dari sisi saya luka. Saya pernah sering ngomong, potensi saya jadi mafia daripada hari ini hamba Tuhan. Tapi ketika saya mengalami kasih itu, saya belajar hari ini. Bersyukur, mungkin tidak sempurna. Ya, 70%, 80%. Saya suka, saya hidup, semoga jadi berkat. Nah, itu apa yang kita lakukan. Yuk terima kasih Kristus itu. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan ketika kita mengalami kejumpaan dengan Tuhan, hidup kita akan menyembuhkan luka-luka yang lain. Tadi broken tadi. Saya akan tutup dengan sebuah kisah ya. Nggak tahu Tuhan kasih kehidupan-kehidupan yang banyak menginspirasi. Tidak usah cari, tapi dalam kehidupan kita akan Tuhan perlengkapi untuk membuat kita dibekali untuk semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Saya sering main ke satu perumahan besar di Bandung, elit lah, saya nggak akan sebutin, karena ini direkam juga ya. Nah, saya masuk ke sebuah perumahan besar, kemudian saya teman sahabat saya di situ, dan sahabat saya suka bilang gini, ini di depan orang kaya, sama mamahnya, sama anaknya satu pria, gitu. Di luar negeri gimana. Sampai suatu saat saya main lagi ke situ, ternyata rumah itu sudah jadi gelap gulita. Dan saudara tahu nggak? Ternyata mamahnya itu meninggal di luar negeri. Anaknya tidak bisa menerima meninggalnya papahnya, mamahnya. Dan dia pulang, biasa, mamahnya meninggal. Tertutup sekali, introvert tadi ya, mengasihani diri, jutek. Tapi ada yang jadi jutek, jadi diem, nggak banyak bicara, kurang berelasi, masuk ke rumahnya. Besok harinya, ada temannya yang datang. Kenapa bisa temannya datang? Di WA sama dia. Nanti kamu datang, bla 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 bla. Ketika datang, sudah apa? Dia sudah mempersiapkan nomor ATM saya, PIN-nya sekian, ini sertifikat rumah, ini BPKB, sudah tahu, bunuh diri. Jadi rumah itu sekarang tidak berpenghuni, nggak jelas harus kemana. Dia tidak punya saudara, atau punya saudara pun dia tidak dekat ke yang lain, dan dia menyiapkan ATM ini, nomor PIN-nya ini, uangnya sekian, ini BPKB, ini sertifikat rumah, yang dikasih tahu teman-temannya hanya 2 orang. Nah, ini tragis sekali kehidupan. Ketika kita tidak melibatkan Tuhan di atas segalanya. Yuk tinggalkan masa lalu kita. Nggak ada yang sempurna, Bapak Ibu Saudara terkasih, nggak ada yang sempurna. Saya katakan nggak ada yang sempurna. Kalau engkau menuntut sempurna kepada orang lain, pastikan dulu engkau sempurna. Kalau engkau sempurna, boleh tuntut orang sempurna. Tapi kalau kita ngerasa aja banyak salah dan tidak sempurna, jangan pernah menuntut orang sempurna. Kalau engkau tidak pernah salah dalam kehidupan, jangan pernah sulit untuk mengampuni kesalahan orang lain. Boleh kamu sulit menutup kesalahan orang lain, ketidakbaikan orang lain, kalau engkau betul-betul tidak pernah punya salah. Kabar baik pagi hari ini. Kita adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Penuh kesalahan, penuh dengan noda hitam. Yuk lepaskan pengampunan itu. Lepaskan kasih itu. Terima semua orang dengan kasih Kristus tentunya. Bukan dengan kekuatan kita. Mungkin kita melihat sesuatu yang wah sudah luar biasa. Nggak ada lagi kata maaf segala macam. Tapi kita diingatkan hari ini, siapa diri kita? Tidak layak diampuni Tuhan. Tapi ketika menerima kasih itu, engkau sedang mendilet masa lalumu. Dan sedang memulai dengan cerita yang baru hari ini, dan saya percaya akan mengubah cerita di depan. 2 Korintus 5 ayat 17, nggak usah dibaca lagi. Sekarang kamu adalah ciptaan yang baru. Artinya apa? Masa lalumu sudah terkubur, terlupakan. Ciptaan yang baru, yang dulu sudah berlalu, yang sekarang kau dalam Kristus. Yuk saatnya hari ini, saya nggak tahu betul hari-hari ini mencekam sekali, dalam arti mencekam bagi yang tidak punya pengharapan.
mau muda, mau tua, mau sakit, mau sehat. Sepertinya sedikit-sedikit sudah dipanggil Tuhan gitu, selesai dalam kehidupan. Mumpung ada waktu dan kehidupan. Jangan sampai meninggalkan masa lalu, belum beres. Bahkan luka-luka yang lalu, hari ini minta kepada Tuhan. Saya luka Tuhan. Dalam nama Yesus, kasih Tuhan akan memampukan. Memberi pimpinan Roh Kudus. Dan ketika kita suatu saat dipanggil pulang, termasuk saya juga sama semua. Pasti ini sedang menunggu ya, teman-teman. Nah, kita tidak tahu aja ya Bro Haiki ya. Nggak tahu Bro Haiki dulu, nggak tahu saya. Itu misteri Tuhan. Tapi kita akan mati secara terhormat. Karena menyelesaikan panggilan Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dengan doa. Nanti saya minta Ko Yusra untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, banyak sisi gelap masa lalu kami Tuhan. Ya. Tapi ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, ketika Tuhan membalut luka-luka kami, masa lalu kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami menjadi manusia yang baru. Kami menjadi manusia yang penuh kasih Tuhan. Dan kami dapat menata masa depan kami, masa depan yang penuh harapan Tuhan. Kami dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan, tanpa kami merasakan kami memiliki ganjalan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan membalut hati kami Tuhan, masa depan kami sudah dijamin oleh Tuhan. Mari Bapak, bila mana ada di antara kami yang masih belum bisa melepaskan masa lalu kami Tuhan yang gelap, Tuhan tolong Tuhan, dengan kasih daripada Tuhan, kami dapat, oh Tuhan, menyelesaikan masa lalu kami Tuhan, sehingga masa lalu kami tidak dibawa Tuhan, untuk berjalan di depan bersama dengan masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami tidak sanggup Tuhan melepaskan masa lalu kami tanpa Tuhan. Tolong kami, berikan kekuatan pada kami, Roh Kudus memberikan pertolongan kepada kami. Dan untuk hamba Tuhan, Pastor Diki yang sudah menyampaikan isi hati Allah, mari Tuhan terus pakai hidupnya Tuhan. Jadikan menjadi alat sarana yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan, dimanapun Pastor Diki berada Tuhan, dapat menjadi berkat Tuhan. Tuhan berkati dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dan apapun juga Tuhan yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak Bapak Pastor Diki Wiliandi untuk berkat firman Tuhan yang memberkati kita hari ini. Dan buat jemaat Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan. Betapa hancurnya hidup kita kalau masa lalu kita yang buruk terus membayangi hidup kita, dan betapa sulitnya kita meraih harapan-harapan, meraih masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Jadi putuskan hari ini, Jemaat GPS Agape, mari kita datang pada Tuhan, karena Dia sudah senantiasa membantu kita menanggung dosa kita, masa lalu kita, supaya kita memiliki harapan di hari masa depan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan mendengar dan melihat beberapa pengumuman sepekan ke depan. Saya persilakan multimedia. Shalom Jemaat Tuhan GPPS Agape, berikut ini adalah informasi seputar Gereja GPPS Agape. Bagi saudara yang memerlukan dukungan doa atau membutuhkan pelayanan konseling, saudara dapat mengirimkan beban doa dengan menghubungi nomor telepon 0878 7386 5106. Seberat apapun pergumulan saudara, datanglah kepada Tuhan yang bersedia dan mendengar permohonan kita. Oleh karena itu, jangan lewatkan ibadah doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 sampai 6 pagi via Zoom. Bagi saudara yang belum bergabung dalam Agape Cell Group dan saudara ingin bergabung, maka saudara dapat menghubungi Bapak Andreas di nomor telepon 0811 2252 190. Ibadah raya hanya dilakukan online pada pukul 8 pagi sampai setengah 10 pagi. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang memiliki putra-putri, dapat bergabung di ibadah Agape Kids pukul 9 pagi sampai 10 pagi via Zoom.
Dan untuk ibadah youth dan teens dilakukan secara online pada pukul 11 siang sampai 12 siang. Selama bulan Agustus, tema firman Tuhan akan membahas tentang freedom. Kita semua akan belajar agar dapat bebas dari ikatan dosa, bebas dari ikatan pengaruh masa lalu, bebas dari kekhawatiran, sampai setiap kita akan menjadi pemenang sesungguhnya. Bagaimana caranya agar bebas dari kekhawatiran dan kecemasan? Temukan jawabannya dalam ibadah minggu depan bersama pembicara Pendeta Theo Mose melalui Zoom. Undangan bagi para pria, Agape Men's Community mengundang saudara kembali untuk hadir di ibadah online yang kali ini akan mengangkat tema Overcoming the Men's Life Trap. Mari diperlengkapi dan belajar bersama pada hari Kamis 19 Agustus jam 7:30 malam melalui Zoom bersama pembicara Pendeta Dr. Samuel Sijabat. Komisi doa mengundang seluruh jemaat GPPS Agape untuk bergabung di acara konser doa tanggal 20 Agustus pukul 7 malam melalui Zoom. Undangan bagi para pasangan suami istri. Agape Couple Community mengundang saudara kembali untuk hadir di ibadah online yang kali ini akan mengangkat tema Freedom from Anger, Coercion, and Conflict. Bagaimana bebas dari amarah, paksaan, dan konflik. Mari diperlengkapi dan belajar bersama pada hari Sabtu 21 Agustus jam 7:30 malam melalui Zoom bersama pembicara Pendeta Hengki Setiawan. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Agape Cell Group mengundang Anda seluruh jemaat GPPS Agape untuk dapat hadir di Gathering Agape Cell Group. Kegiatannya akan diadakan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus pukul 7 malam melalui Zoom. Dan tema yang akan dibahas adalah Be Strong in Home bersama pembicara Pendeta Daniel Wiliardi. Ada juga acara dalam gathering kali ini yaitu game, lomba tembak gambar, cerdas cermat, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut dan untuk saudara yang belum memiliki Komsel, dapat menghubungi Bapak Andreas. Pengumuman untuk setiap koordinator dan wakil komisi GPPS Agape, tanggal 29 Agustus jam 4 sore melalui Zoom, akan diadakan rapat kerja GPPS Agape 2021. Oleh karena itu, diharapkan setiap koordinator dan wakil komisi dapat hadir dalam rapat kerja serta menyiapkan laporan evaluasi setiap komisi. Persembahan dan perpuluhan saudara dapat memberikan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, transfer bank untuk nomor rekening persembahan Bank BCA di 157 033 1961 dan untuk perpuluhan dengan nomor rekening Bank BCA 157 999 3136. Kedua rekening tersebut atas nama Yusman dan Ciaming Niang. Kedua, melalui electronic giving dengan scan QR code. Dan yang ketiga, kita dapat secara langsung datang dan memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan dan perpuluhan yang tersedia di gereja. Persembahan diakonia, persembahan misi, dan pembangunan dapat diberikan langsung di kotak yang tersedia di gereja. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Stay healthy, stay connect, see you next week, and God bless you. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini ada minggu yang cukup padat, minggu depan ada beberapa aktivitas yang akan kita ikuti. Dengan antusias kita akan terus mengikuti ibadah-ibadah, setiap kegiatan, supaya kita boleh semakin diperlengkapi dan semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Dan ada 2 berita duka cita yang akan saya ulang lagi di minggu ini. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, saudara kita, saudara yang kita kasih, Saudara Willy Tirta Saputra. Beliau adalah suami tercinta dari Saudari Diana, atau anak terkasih dari Bapak Sinki dan Ibu. Berita duka yang kedua, telah dipanggil pulang juga ke rumah Bapa di surga tadi pagi, Ibu Hingwe, ibu tercinta dari saudara kita Yansen dan Fani. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk seluruh keluarga besar. Kita percaya semua ada dalam rencana Tuhan, dan tetap kita mengucap syukur dalam kasih setia Tuhan. Untuk info yang lebih detail untuk kebaktian penghiburan dan pemakaman, nanti akan dapat dihubungi Bapak Bareng Sitanggang. Saya rasa tidak ada pengumuman yang tertinggal. Oke, kalau tidak ada, saya waktu berikutnya kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Daniel Wiliardi.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh memberkati dan mengevaluasi setiap hidup kita. Mari saudara, kita mau bebas dari masa lalu kita untuk kita mengalami kasih daripada Tuhan. Makasih hambanya Pastor Diki ya, yang sudah memberkati kita pagi hari ini. Ya, saya sedikit mau berpantun begini. Ya, beli kampak, beli palu, bersihkan sama spiritus. Ya, mari bebaskan daripada masa lalu supaya kita mengalami kasih Kristus. Amin. Ya. Ikan hiu makan tomat. Beli bakwan di Cipaganti. Thank you Sobat Diki. Tuhan Yesus memberkati. Ya, cakep. Nggak ada yang ngomong cakep gitu ya. Ada tadi Debbie, cakep. Thank you Pagam. Aduh dahsyat Pagam ini. Dahsyat. Memberkati kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, saudara. Ya, kalau bisa ada yang naikkan satu pujian dulu sebelum kita akhiri dalam doa. Siapa? Ada Baren. Lagi ke Nana Rohana, Om. Oh, lagi ke Nana Rohana. Siapa? Bisa ini Pagam Lukas. Ya. Lagu apa, Om? Semua baik. Dari semula. Maka tetapkan. Lagi semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Sungguh teramat. Kau jadikan kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kalau kami ada di dalam Kristus. Kami boleh mengalami kasih-Mu yang begitu ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Biarlah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat GBPS Agape, mengalami jamahan daripada kasih Kristus. Bebas daripada masa lalu yang mengikat, yang membuat kami tidak bisa hidup dalam rencana dan kehendak-Mu. Kami mau bebas, dan pagi hari ini kami sungguh diberkati oleh firman-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, boleh mengevaluasi setiap pribadi kami masing-masing. Untuk kami dipulihkan pagi hari ini, kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Untuk mengalami kasih Kristus, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Hidup kami dipulihkan untuk memulihkan. Hidup kami disembuhkan daripada masa lalu untuk menyembuhkan orang lain.
Sungguh Tuhan, hidup ini anugerah-Mu Bapa. Semua yang Tuhan rencanakan bagi kami, semuanya baik. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Makasih memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Diki, yang sudah menyampaikan apa yang diisi hati-Mu. Tuhan berkati, Tuhan pakai terus hidupnya, pelayanannya, keluarga, pekerjaannya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kami yang sudah melayani PL, singer, pemain musik, multimedia, baik host, siapapun kami yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan, mari Tuhan pakai kami terus untuk kami dapat, Tuhan, dapat dipercaya oleh Tuhan, memperbesar setiap talenta, panggilan, kapasitas yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, untuk kami dapat melakukan lebih besar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Makasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan. Mungkin hari-hari ini banyak yang sedang berduka. Kiranya Tuhan, kami mohon kasih karunia, belas kasihan-Mu, hiburkan, kuatkan mereka Tuhan yang dalam badan susah. Mereka yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka. Oh Tuhan, hanya Tuhan, Roh Kudus yang menolong, membalut Tuhan setiap Tuhan duka cita mereka dalam nama Yesus. Tuhan tolong hiburkan mereka, kuatkan untuk mereka tetap percaya, setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini dalam ibadah virtual Zoom ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan yang sedang mengalami masalah, problem, persoalan hidup, ekonomi, keluarga, hubungan, apapun Tuhan. Mari Tuhan. Tuhan jawaban bagi setiap persoalan kami. Tuhan sumber pengharapan. Kami percaya pasti ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih. Setiap Tuhan persembahan yang Tuhan berikan, yang anak-anak-Mu berikan dengan sukacita. Mari Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Setiap taburan benih yang mereka tabur, kami percaya Tuhan yang membalas dengan berlipat kali ganda. Milik Tuhan yang dikembalikan. Karena kami mengasihi-Mu. Janji-Mu digenapi. Bahwa tingkap-tingkap langit akan dibukakan, tercurah, melimpah ke atas mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya kehadiran-Mu di setiap rumah tangga masing-masing. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Terima kasih. Kehadiran-Mu, hadirat-Mu memberikan kami sukacita. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Mari angkat tangan-Mu, angkat hati-Mu di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Bapa di surga yang terbaik, yang melimpah dengan damai sejahtera. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, yang telah menyelamatkan engkau. Dalam pimpinan penghiburan Roh Kudus yang manis. Kiranya menyertai setiap hidupmu, mulai pagi hari ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati bersama dengan saya. Katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati semua. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Ya, thank you. Terima kasih. Terima Daniel buat doanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ujung jalan bukan ujung pandang, ujung-ujungnya saya menjunjung firman Tuhan Bro Diki. Terima kasih Bro Diki. Terima Selamat pagi semuanya, Tuhan berkati. Pantun ini. Thank you semuanya. Terima kasih. Awali sama Bapak Gembala Bro Diki. Pak Gembala. Terima kasih Pak Gam Daniel buat doa berkatnya. Tuhan Yesus memberkati. Jalan ke Pantai Marina, jangan lupa ke Nana Rohana. Mantap, Bro. Bukan teh jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa membeli pita. Nah, terus
Terus Hayu udahan. ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you. semuanya. Salam sehat. Sekolah minggu silakan sekolah minggu nggak apa-apa. Minggu Roy, silakan. selamat datang di Prada, Bang Roy. Sebentar ya, siap-siap. Cidebi, aku jadinya hari Senin ya, Cidebi. Iya, oke. Oh, berkati saya live ya. Ya. Daniel, makasih. Berkati. Pastiin dulu Cidebi Seninnya tanggal berapa? Senin dulu Senin. Senena tanggal sabaraha cenah ame. Mama Amena, amena geus eueuh. Ah ya. Seninnya besok, tenang. Pastikan tanggalna Ci si Amel. Ya Senin iraha. Berarti tanggal 16. Tuh, tanggal 16. Bentar ya. Oke, oke. Bang Roy, apa kabar Bang Roy? Puji Tuhan Bang Roy. Semangat Bang Roy. Dari semua berkati. Dadah. Ma Helena berkati. Tadi pasti apa? Ya nanti sekolah minggu mau setraknya. Oke, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan berkati semuanya. Ya, makasih Om Andreas. Makasih.